Halo guys, kembali lagi di channel kami, channel Teropong Film. Kali ini kami akan membahas tentang film yang berjudul Onward. Film ini dirilis pada tahun 2020 yang disutradarai oleh Dan Scanlon. Perlu diingat, film ini mengandung 100% spoiler. Sebelum saya menceritakan tentang film ini, jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat mengupload video dengan semangat. Let's go! Film ini dimulai dengan menceritakan bahwa pada dahulu kala, dunia dipenuhi dengan keajaiban, penuh pertarungan, mengasyikkan, dan yang paling terbaik ialah terdapat sihir. Karena sihir dapat menolong siapa saja yang membutuhkan. Namun, sihir terlalu sulit untuk dikuasai, sehingga dunia menemukan suatu cara yang lebih mudah untuk mengatasinya, dengan cara menemukan berbagai penemuan baru seperti listrik dan hal-hal yang dapat memudahkan. Seiring berjalannya waktu, sihir mulai terlupakan. Adegan selanjutnya menunjukkan perumahan jamur yang menampilkan seseorang sedang bersiap-siap. Ia bernama Ian, dan hari itu merupakan hari ulang tahunnya yang ke-16 tahun. Setelah selesai bersiap-siap, Ian pun turun ke bawah dan ibunya memberinya ucapan selamat ulang tahun. Happy birthday, Mr. Adult Man. Lalu, ibunya melihat dan terkesan dengan Ian yang menggunakan sweater ayahnya yang sudah meninggal. Setelah itu, mereka menuju ke dapur karena Ian ingin menyiapkan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Karena mereka akan mengadakan pesta ulang tahun Ian, sang ibu menyuruh Ian untuk mengundang teman-teman dari kelas sainsnya untuk datang ke pestanya. Ibunya mengatakan, karena hari ini adalah hari ulang tahun Ian, maka jadilah diri yang baru dengan melakukan hal yang baru, dan memintanya untuk tidak takut dalam kelas mengemudi. Setelah itu, Ian ingin menyantap sarapannya di meja dan ingin merapihkan mainan kakaknya yang berserakan, tetapi dicegah oleh sang kakak yang bernama Barley. Dan Ian pun tanpa sengaja menjatuhkan sarapannya sehingga ia kembali menyiapkan sarapannya. Ketika Barley membuang sampah, datang seorang polisi yang bernama Bronco. Opsir Bronco datang untuk melaporkan kelakuan Barley yang menolak peruntuhan bangunan tua. Opsir Bronco ini merupakan kekasih dari ibunya, sehingga ibunya mengajak Bronco untuk masuk ke dalam rumah. Saat Bronco masuk, badannya banyak menyenggol barang di rumah, dan juga menyenggol sarapan Ian yang baru saja ia selesai buat, sehingga ia kembali membuat sarapannya lagi. Bronco duduk di meja makan, dan menyuruh Barley berhenti memainkan permainan papan. Barley mengatakan, Quest of Yore ini bukanlah permainan papan biasa. Permainan ini sangat akurat dengan sejarah. Barley pun mengajak Ian untuk memainkan permainan Quest of Yore. Ketika membujuk Ian, Ian melihat Barley menggunakan gelang berduri sehingga menyuruh Barley untuk berhati-hati karena ia sedang memakai sweater ayahnya. Karena sweater itu, mereka jadi teringat dan membicarakan tentang kebiasaan Barley dengan ayahnya sewaktu ayahnya masih hidup. Dulu, saat Barley masih kecil, ia senang mengetuk-ketuk kaki ayahnya. Saat Barley memeragakan dan menunjukkan bagaimana ia mengetuk kaki ayahnya kepada Ian, tanpa sengaja, Barley menumpahkan sarapan Ian. Lalu, Barley mencoba mengambil sarapan Ian yang tumpah itu untuk memakannya. Ketika ia berhasil mendapatkan sarapan yang Ian buat, gelang berduri yang Barley gunakan tersangkut di sweater yang Ian gunakan, dan ketika ditarik, membuat sweater itu rusak dan bolong. Karena sarapan yang Ian buat selalu tumpah, ia pun memutuskan untuk membeli sarapannya saat perjalanan ke sekolah. Saat Ian sampai di tempat ia membeli makanan untuk sarapannya, ia memesan dan menunggu makanannya siap. Ketika menunggu, ada seseorang yang mengenali sweater yang Ian pakai. Sweater itu merupakan jaket alma mater kuliah ayahnya. Ternyata, orang yang mengenali dan menyapa Ian itu merupakan teman ayahnya Ian. Lalu, orang tersebut menceritakan tentang ayahnya yang selalu menggunakan kaos kaki ungu yang jelek.
ia juga menceritakan kepada Ian bahwa ayahnya merupakan seorang yang pemberani dan kagum terhadap ayahnya. Saat Ian memintanya untuk bercerita lebih banyak tentang ayahnya, teman ayahnya itu pun harus pergi untuk mengantar anaknya ke sekolah. Setelah mendengar kisah ayahnya, Ian merasa terinspirasi dan memutuskan untuk menjadi dirinya yang baru dengan menuliskan hal-hal baru yang ia ingin coba. Ia ingin mencoba untuk lebih banyak berbicara, belajar mengemudi, mengundang temannya ke pesta, dan menjadi seperti ayahnya. Saat Ian memasuki ruang kelasnya, ia memberanikan diri untuk meminta temannya yang bernama Gorgamon untuk menurunkan kakinya dari bangku Ian. Namun, Gorgamon menolak dan mengatakan ia akan mendapat nilai buruk karena tidak fokus jika menurunkan kakinya. Ian pun mengalah dan duduk dengan tidak nyaman. Ketika di kelas mengemudinya, Ian mengajukan dirinya untuk menjadi yang pertama. Gurunya memintanya untuk belajar di jalur tol dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam jalur tol. Akan tetapi, Ian merasa sangat takut dan mengatakan bahwa ia belum siap. Sehingga membuat Ian gagal dalam kelas mengemudinya. Saat jam pulang, Ian mencoba berlatih untuk mengajak teman-temannya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Karena rasa gugupnya, Ian bahkan menulis catatan di telapak tangannya. Ketika ia berbicara dengan temannya, ia merasa sangat gugup dan berkeringat sampai tulisan di tangannya pun luntur. Untungnya, temannya mengerti maksud dari perkataan Ian dan mengatakan mereka bisa datang. Ian merasa senang karena ia berhasil mengundang teman-temannya. Tiba-tiba, Barley datang menjemput Ian dengan sangat heboh sehingga banyak mengundang perhatian orang-orang. Dan Barley memanggil Ian. Barley mengajak teman-teman Ian untuk menaiki Guinevere daripada menggunakan bus. Guinevere merupakan nama dari mobilnya Barley. Ian merasa sangat malu dengan kelakuan Barley dan mengatakan kepada teman-temannya pestanya tidak jadi diadakan. Setelah itu, Ian buru-buru masuk ke dalam mobil dan meminta Barley untuk segera pulang. Sesampainya di rumah, Ian masuk ke kamarnya dan melihat rencana yang sudah ia buat. Karena semua rencananya gagal, Ian pun mencoret semua rencananya. Ian pun memandangi foto-foto ayahnya. Ternyata, ayahnya Ian telah meninggal sebelum Ian dilahirkan, sehingga Ian belum pernah bertemu dengan sang ayah. Ian merasa merindukan sosok sang ayah. Saat Ian menjahit sweaternya yang robek, ibunya datang menghampiri. Ian melihat nama ayahnya yang ada pada sweater itu dan mengatakan bahwa Ian ingin bertemu dengan ayahnya. Lalu, ibunya menceritakan bahwa ayahnya juga ingin bertemu dengan Ian sehingga berusaha dengan keras untuk sembuh. Kemudian, ibunya mengatakan ia memiliki sebuah hadiah dari sang ayah. Sang ibu pun mengambil hadiah itu dari loteng dan mengatakan ayah mereka berpesan untuk memberikan hadiah tersebut ketika Ian dan Barley berusia sudah di atas 16 tahun. Mereka pun bersama-sama masuk ke dalam kamar Ian untuk membuka hadiah tersebut. Ternyata, hadiah itu berisikan tongkat penyihir dan sebuah surat. Surat itu berisikan pesan ayahnya yang mengatakan bahwa ia berharap masih ada sedikit sihir dalam diri Ian dan Barley. Dan sang ayah pun menuliskan mantra kunjungan untuk mengembalikan ayahnya yang telah mati. Untuk mengembalikan ayahnya, dibutuhkan permata Phoenix dan Barley pun menemukan permata itu. Kemudian, meletakkannya di tongkat tersebut. Dan saat Barley mencoba mengucapkan mantra itu, tidak terjadi apa-apa. Only once is all we get. Grant me this rebirth till tomorrow's sun has set, one day to walk the earth. Barley pun mencoba lagi dan lagi, tetapi tetap tidak berhasil. Barley dan Ian merasa sangat kecewa. Ian merasa sangat sedih karena gagal bertemu dengan ayahnya. Ia mencoba membaca mantra yang ada dalam surat itu,
dan sesuatu pun terjadi. Permata Phoenix itu bercahaya. Lalu, Ian pun melanjutkan mantranya dan benda-benda dalam kamar seketika melayang. Ketika tongkat itu ingin terjatuh, Ian segera menangkapnya dan tongkat itu bereaksi ketika berada di tangan Ian. Saat Ian menyelesaikan mantranya, benda di sekitar kamar Ian mengelilinginya dan permata itu mengeluarkan cahaya biru. Cahaya biru itu perlahan membentuk kaki dan lama-lama menjadi bagian bawah tubuh manusia. Akan tetapi, Ian tidak kuat menahan besarnya kekuatan sihir itu. Kemudian, Barley mencoba untuk membantu Ian. Setelah itu, terjadi suatu ledakan, dan saat memeriksa, tidak terlihat keberadaan sang ayah. Namun, ada sesuatu yang bergerak di dalam lemari. Ternyata, ayahnya berada di bawah tumpukan baju. Namun, hanya bagian bawah tubuhnya saja. It's just legs! Sihirnya gagal menyelesaikan tubuh sang ayah. Ayahnya hanya akan bertahan hingga matahari terbenam. Setelah itu, ayahnya pun menghilang. Ian berkeinginan untuk kembali membaca mantranya lagi dan mengutuhkan bagian tubuh atas ayahnya. Untungnya, Barley menemukan cara untuk mencari permata Phoenix yang lain. Barley teringat dengan permainan Quest of Yore dan menemukan petunjuk dalam kumpulan kartunya. Barley memberitahu Ian bahwa mereka memulai pencarian dengan pergi ke kedai Manticore, karena Manticore tahu keberadaan permata Phoenix yang lain. Mereka pun pergi dengan mengendarai Guinevere. Dalam perjalanan, Ian merasa sangat aneh berbicara dengan ayahnya yang tanpa bagian tubuh yang utuh, sehingga Ian membuat tubuh buatan agar ayahnya tampak seperti manusia umumnya. Barley mengatakan ia ingin menunjukkan Guinevere yang ia buat sendiri kepada sang ayah. Kemudian, Ian menunjukkan kepada Barley daftar kegiatan yang ia ingin lakukan bersama ayahnya, seperti bermain lempar tangkap, berjalan-jalan, belajar mengemudi, dan berbagi cerita dengan sang ayah. Lalu, Barley menyuruh Ian untuk melatih mantra sihirnya dengan buku permainan Quest of Yore. Adegan berikutnya, sang ibu memanggil Ian untuk mengajaknya memakan kue. Lalu, sang ibu melihat catatan yang ditempel di pintu kamar Ian. Dan saat ibunya masuk ke kamar Ian, ia terkejut karena kamarnya sangat berantakan. Kemudian, ibunya melihat petunjuk kartu Barley yang ada di meja. Karena merasa khawatir, ibunya pun menyusul mereka ke kedai Manticore. Saat Ian berlatih mantra sihir, ia terus gagal. Dan Barley mengatakan untuk mengucapkan mantra dari api hatinya. Akan tetapi, Ian tetap gagal. Akhirnya, mereka sampai di kedai Manticore yang ternyata telah berubah menjadi restoran. Barley pun menanyakan kepada pelayan mengenai keberadaan Manticore. Pelayan pun memberitahu keberadaan Manticore yang bernama Cory dan terlihat sibuk dengan makanan yang akan disajikan. Barley pun menghampiri Manticore dan mengatakan bahwa mereka mencari peta untuk menemukan permata Phoenix, dan Manticore memberikannya sebuah menu anak-anak yang berisikan teka-teki mengenai peta. Barley menanyakan tentang peta aslinya, dan Manticore menunjukkan peta itu yang digantung di dinding. Ketika Barley mengambil peta yang digantung di dinding, Manticore langsung merebut kembali peta itu dan melarang mereka mengambil peta yang asli. Barley menjelaskan mereka membutuhkan permata Phoenix tersebut untuk mengembalikan ayahnya. Manticore tetap menolak untuk memberikan peta yang asli. Ian berusaha membujuk Manticore dengan mengatakan bahwa Manticore yang ada pada foto yang dipajang itu hidup untuk mengambil risiko, yang merupakan perkataan Manticore yang dulu. Manticore seakan tersadar dan ingat akan dirinya yang dulu. Lalu, Manticore menyerang dan melepas kepala maskot sang Manticore dan menyemburkan api, lalu mengusir seluruh pelanggan. Kepala maskot yang disembur api oleh Manticore menyulut api sehingga membakar kedai itu.
Barley dan Ian tetap menunggu untuk mendapatkan peta aslinya, dan akhirnya peta itu terlepas dari genggaman Manticore. Namun, peta itu terkena bara api, dan saat Ian mengambilnya, peta itu sudah habis terbakar. Setelah itu, Barley mengajak Ian untuk segera pergi keluar kedai untuk menyelamatkan diri. Namun, sang ayah terlepas dan terjatuh. Ian yang menyadari ayahnya terlepas dan melihat sang ayah yang terancam tertimpa reruntuhan, langsung mengucapkan mantra yang dapat mengangkat benda. Barley buru-buru menarik ayahnya dan bersama Ian meninggalkan kedai itu. Barley dan Ian pun melanjutkan perjalanannya. Dan untungnya, Barley sempat mengambil peta menu anak-anak yang teka-tekinya sudah terpecahkan. Teka-teki itu menunjukkan keberadaan permata Phoenix yang berada di Ravens Point. Lalu, Ian mengatakan agar cepat sampai ke Ravens Point, mereka harus menggunakan jalur tol. Tetapi, Barley berpendapat bahwa mereka harus mengambil jalan yang sesuai nalurinya dan memilih jalan yang bernama Jalan Mara Bahaya. Ian menyarankan agar tetap melewati jalan tol karena lebih cepat, dan Barley pun akhirnya setuju. Adegan selanjutnya, sang ibu yang hampir sampai di kedai Manticore dan Bronco menanyakan lewat telepon mengenai keberadaan Ian dan Barley. Saat melihat kedai yang terbakar, sang ibu panik dan mendengar Manticore membicarakan tentang Ian dan Barley. Lalu, Manticore menceritakan Barley dan Ian yang mencari permata Phoenix, tetapi Manticore ingat bahwa ia lupa memberitahu mengenai kutukannya. Karena khawatir, ibunya membawa kabur Manticore dan pergi untuk menyelamatkan anak-anaknya. Saat Barley dan Ian melanjutkan perjalanan, mobilnya mogok karena kehabisan bahan bakar. Karena tidak terlihat pom bensin terdekat dan ingin menghemat waktu, Ian mencoba untuk menggunakan sihir dan Barley memberitahukan sihir yang dapat membesarkan dari gennya. Magnora, get you on! Oh, yeah. Focus on the can. Akan tetapi, Ian teralihkan saat mengucapkan sihirnya dan malah mengubah Barley menjadi kecil. Lalu, Ian memutuskan untuk mencari pom bensin dan berhasil menemukannya. Ketika sampai di pom bensin itu, ada sekelompok geng motor peri yang terlihat menyeramkan. Barley memberitahu Ian bahwa ia harus pergi ke toilet. Adegan selanjutnya, sang ibu menanyakan kepada Manticore tentang kutukan tersebut. Manticore menjelaskan kutukan penjaga itu akan muncul jika Barley dan Ian mengambil permata Phoenix. Dan hanya ada satu cara untuk mengalahkan kutukan itu, dengan menusuk pusat dari kutukan itu dengan pedang sihir Manticore. Sayangnya, Manticore sudah menjual senjata itu, sehingga Manticore dan sang ibu pergi ke toko di mana Manticore menjual pedangnya. Saat menunggu Barley yang selesai dari toilet, Ian pun melihat Barley berbicara dengan geng motor peri yang menyeramkan itu. Ian menghampiri Barley dan membawanya pergi, tetapi ayahnya menyenggol motor-motor geng peri itu dan membuat motor-motor itu terjatuh. Oh no! Ian dan Barley pun segera kabur karena geng peri itu ingin menyerang mereka. Ketika sampai di mobil mereka, Barley yang berubah jadi kecil tidak bisa menyetir, sehingga Ian mengambil alih untuk menyetir. Ian berhasil masuk ke dalam jalur tol dan terlihat geng peri itu mengejar mereka. Geng peri itu berusaha menyerang dan memberhentikan mobil Barley dan Ian. Untungnya, Ian dan Barley lolos dari kejaran geng peri itu. Kemudian, Barley kembali menjadi besar karena mantra sihirnya mulai menghilang. Saat Barley kembali menjadi besar, Barley menimpa Ian dan tanpa sengaja ia menginjak gas mobil sehingga melewati kecepatan maksimal di jalan tersebut. Sialnya, ada polisi yang sedang berjaga sehingga Barley dan Ian harus menepi. Tiba-tiba, sang ayah keluar dari mobil dan menghadapi polisi itu. Kemudian, Barley teringat dengan mantra penyamaran yang bisa menyamar menjadi siapa saja. Dan agar mantranya bertahan, mereka harus berkata jujur sehingga mantranya akan bekerja dengan sangat baik. Barley dan Ian memutuskan menjadi opsir Bronco. Untungnya, Ian yang menyamar sebagai opsir Bronco berhasil meyakinkan polisi sehingga dapat membawa ayahnya kembali ke dalam mobil, dan polisi membiarkan mereka pergi. Akan tetapi, sebelum mereka pergi, salah satu dari polisi itu mengatakan Barley anak yang gagal, dan
Ian pun menjawab bahwa ia tidak setuju dengan perkataan polisi itu. Namun, seketika penyamarannya luntur yang berarti Ian setuju dengan perkataan buruk tentang Barley dari polisi itu. Kemudian, Ian dan Barley terburu-buru masuk ke dalam mobil dan pergi. Polisi itu merasa ada yang tidak beres dan melaporkan hal tersebut kepada Opsir Bronco. Adegan berlanjut, Barley yang terlihat marah dan mengabaikan perkataan Ian dengan menyetel lagu dengan keras. Karena merasa sangat marah, Barley menepikan mobilnya dan keluar dari mobil. Lalu, Ian dan Barley mulai berdebat satu sama lain. Ketika sedang berdebat, terlihat ayahnya yang menari karena merasakan getaran dari lagu yang Barley setel. Kemudian, sang ayah mengajak Barley dan Ian untuk menari bersama. Barley dan Ian pun berbaikan dan berhenti bertengkar. Lalu, Barley meyakinkan Ian untuk mengambil jalan mara bahaya daripada melewati jalur tol. Dan Ian pun setuju. Lalu mereka pun berangkat melewati jalan mara bahaya itu. Saat memasuki jalan itu, plat nomor belakang mobil Barley terjatuh. Akhirnya, sang ibu dan Manticore telah sampai di toko itu. Lalu, mereka menanyakan tentang pedang Manticore tersebut. Untungnya, pemilik toko masih memiliki pedang Manticore dan mereka pun pergi setelah mendapatkan pedang tersebut. Adegan berlanjut saat Bronco ikut menyusul dan mencari Ian dan Barley. Bronco melihat plat nomor Barley yang terjatuh dan langsung masuk ke jalan mara bahaya itu. Keesokan paginya, Barley dan Ian masih melanjutkan perjalanan di jalan mara bahaya itu. Namun, ternyata ada jurang yang memutus jalan sehingga mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan. Untungnya, ada jembatan di seberang jalan mereka. Dan Barley pun teringat dengan mantra sihir yang menciptakan jembatan kasat mata untuk dilewati. Dengan tali yang diikatkan di tubuh Ian agar ia tidak terjatuh apabila sihirnya tidak bekerja, dan setelah mengucapkan mantranya, Ian pun memberanikan diri untuk melangkah dan berhasil. Namun, ketika di tengah perjalanan, tali itu terlepas dari tubuh Ian. Barley panik dan mengatakan talinya masih terikat dan menyuruh Ian untuk terus berjalan. Ketika hampir sampai, Ian menengok ke belakang dan melihat talinya terlepas. Ian pun panik, lalu sihirnya menghilang dan ia terjatuh. Untungnya, ia dapat berpegangan dan kembali naik ke permukaan dengan selamat. Kemudian, Ian menarik tuas jembatan itu sehingga Barley dapat melewati jurang tersebut dengan mobilnya. Barley melihat patung burung gagak yang moncongnya menunjuk ke suatu arah. Lalu, saat Barley melihat ke arah yang ditunjukkan gagak itu, ia menemukan patung gagak yang lainnya. Saat mereka ingin pergi ke arah yang ditunjukkan oleh patung gagak, Bronco pun datang dan menyuruh mereka untuk ikut pulang dengan paksa. Ian setuju untuk ikut pulang dengan Bronco dan mengajak Barley masuk ke dalam mobil. Ketika di mobil, Ian pun langsung menancap gas dan kabur dari Bronco. Akan tetapi, Bronco meminta bantuan dari polisi lain dan mobil polisi yang lain berdatangan mengejar mereka. Ian mengendarai mobilnya sambil mengikuti arah yang ditunjuk oleh patung gagak itu, yang ternyata jalan itu buntu. Mereka melihat mobil polisi yang mengejar mereka, sehingga tidak dapat memutar balik. Karena tidak ada pilihan lain, Barley pun mengorbankan mobilnya dengan membiarkan mobil itu berjalan dengan kecepatan penuh dan menabrak batu-batu agar runtuh dan menutup jalan sehingga para polisi tidak dapat mengejar mereka. Kemudian, Ian dan Barley melanjutkan perjalanan sampai ke petunjuk terakhir dari patung gagak itu. Dengan petunjuk dari gagak terakhir, ia menemukan kepingan batu yang memberikan petunjuk selanjutnya. Dari petunjuk itu, mengharuskan Ian dan Barley untuk masuk ke dalam suatu gua dan mengikuti aliran air hingga ke ujung air itu. Karena ujung dari aliran air itu sangat jauh, Ian dan Barley memutuskan untuk mencari alat seperti perahu yang dapat membawa mereka hingga ke ujung air. Barley yang sedang memakan cemilan yang dibeli di pom bensin, menggunakan cemilan itu dan Ian pun mengubahnya menjadi besar sehingga dapat dijadikan kendaraan yang membawa mereka dengan sangat cepat. Akhirnya, mereka pun sampai hingga ujung air dan masuk ke dalam sebuah terowongan. Saat masuk,
tanpa sengaja ayahnya menginjak sesuatu dan tiba-tiba bagian atas terowongan terbuka dan mengeluarkan agar-agar kubus yang berbahaya. No. It can't be. Mereka pun langsung berlari dan menyuruh Barley melompat dan membuat Barley melayang dengan sihirnya. Lalu, Ian menjadikan Barley jembatan untuk lewat dan segera menarik Barley sehingga mereka lolos dari agar-agar kubus itu, kemudian memasuki sebuah ruangan yang pintunya tertutup. Tiba-tiba, banyak air yang keluar dan memenuhi ruangan. Ian mencari cara agar tidak tenggelam dan mengatakan di atas langit-langit ada simbol yang sama dengan yang di lantai. Barley pun berpikir bahwa mereka harus menginjak simbol yang ada di lantai itu agar mereka dapat selamat. Dugaan Barley pun benar. Ketika diinjak, langit-langit ruangan terbuka. Tetapi, Barley tidak kuat untuk menginjak simbol itu hingga semua langit-langit itu terbuka. Mereka pun menggunakan ayahnya untuk menginjak simbol di lantai itu, dan berhasil terbuka. Sehingga mereka pun selamat. Kemudian, mereka menaiki tangga dan menuju keluar. Ketika keluar, mereka sangat terkejut karena mereka sampai di depan sekolah Ian dan tidak menemukan permatanya. Ian sangat marah kepada Barley dan berpikir salah untuk mengikuti naluri Barley dan mengatakan Barley orang yang gagal. Ian pergi bersama ayahnya meninggalkan Barley dan tongkatnya. Ian menghabiskan sisa waktunya bersama sang ayah. Sementara itu, Barley terus mencari permata itu dan melihat air mancur di dekatnya. Barley pun pergi ke bagian atas air mancur itu. Ian kembali melihat daftar rencana yang ia ingin lakukan bersama sang ayah. Karena tidak dapat bertemu dengan ayahnya, Ian mencoret satu persatu rencana tersebut. Akan tetapi, Ian pun teringat bahwa hari itu, ia berhasil mengemudi berkat kakaknya dan menceklisnya. Ian pun teringat kenangan bersama kakaknya yang selalu menemani dan mendukung Ian. Ian melihat semua rencananya telah ia lakukan meski tidak bersama sang ayah. Ian pun bergegas kembali mencari Barley. Ketika di atas air mancur, Barley melihat seperti ada puzzle yang hilang dan berbentuk sama dengan petunjuk yang ditemukan dan meletakkannya. Setelah itu, permata Phoenix pun muncul. Ian yang kembali menuju ke Barley melihat sesuatu di belakang Barley. Ternyata, itu adalah kutukannya. Kutukan itu membentuk sebuah naga dari puing-puing bangunan sekolah. Naga itu pun mengejar Barley yang memegang permata tersebut dan menyemburkan api. Ketika naga itu ingin menyerang Ian, datang Manticore bersama sang ibu yang menghentikan naga tersebut. Manticore pun mengalihkan naga tersebut dan menyerangnya. Sementara itu, Ian dan Barley bersiap-siap untuk mengutuhkan sang ayah dan Ian pun membaca mantranya. Saat Manticore ingin menyerang bagian inti dari kutukan itu, ia diserang oleh naga dan terpental. Karena Manticore tidak dapat bergerak, sang ibu pun memutuskan untuk menyerang naga itu dengan pedang dari Manticore dan berhasil. Sihir itu pun bekerja dan perlahan membentuk tubuh dari ayahnya. Dengan bantuan Barley, Ian menyelesaikan mantranya. Lalu, permata itu melayang dan perlahan membentuk ayah mereka. Sayangnya, sang ibu tidak dapat menahan pedang itu dan terpental bersama pedangnya. Dan, naga itu kembali ingin menyerang Ian dan Barley untuk mendapatkan permatanya. Kemudian, Ian menghentikan Barley untuk mengalihkan naga itu dan mengatakan agar Ian yang mengalihkan naga tersebut. Ian mengatakan ia sudah memiliki seseorang yang membantu dan mendukungnya, yakni sang kakak. Dan ia pun pergi menyerang dan bertarung dengan naga itu. Namun, Ian terjatuh dan tongkat sihir itu terlempar ke dalam laut. Kemudian, naga itu kembali mengejar permata tersebut. Ian ingat ada serpihan dari tongkat sihir yang tertancap di tangannya. Karena sihir ada di setiap serpihannya, Ian dapat membentuk tongkat sihir dari serpihan itu. Lalu, Ian menyerang naga itu sehingga bagian inti kutukan tersebut terlihat. Sang ibu berusaha mengambil pedang dan ketika berhasil, ia melemparkan pedang tersebut kepada Ian. Ian langsung melemparkan pedang itu dengan mantra sihirnya dan menancapkan di bagian inti kutukan tersebut. Naga itu pun berhasil dikalahkan. Namun, Ian terjebak dalam reruntuhan bagian naga itu,
sehingga ia tidak dapat pergi menemui ayahnya. Ia melihat dari celah, ayahnya berhasil dikembalikan dan Barley berbicara dan memeluk sang ayah. Kemudian, ayahnya pun menghilang karena matahari telah terbenam. Ian yang melihat dari celah itu sangat sedih dan bahagia. Lalu, Barley menghampiri Ian dan menolongnya keluar. Barley menyampaikan bahwa ayahnya sangat bangga dengan Ian dan meminta Barley untuk memeluk Ian karena ayahnya tidak dapat memeluk Ian. Adegan selanjutnya, Ian yang berani menceritakan sejarah sihir di depan kelasnya, dan terlihat Ian dapat bergaul dengan teman-temannya. Sesampainya di rumah, Ian dan Barley melihat mobil baru yang baru saja Barley buat. Mereka pun pergi mengendari mobil itu dengan sihir yang membuat mobil tersebut dapat terbang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.